Oke, salam teman-teman. Sebelum kita menekan renungan pada hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu pada kami sepanjang hari kemarin ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lalui kemarin boleh menjadi lebih baik lagi pada hari ini ya Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah pada hari ini juga kami menggunakan renungan, biarlah apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan ya Tuhan Yesus, biarlah menjadi pengingat untuk kami setiap harinya semakin mengenalkan Engkau, dan biarlah semakin hari kami juga semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kami juga boleh mengerjakan firman-Mu, dan pada pagi hari ini juga kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan firman-Mu yang menjadi penopang hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan renungan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, salam semuanya. Nah, jadi pada pagi hari ini aku mau menyampaikan dengan judul renungannya, yaitu dianjurkan untuk menjadi sempurna. Nah, dianjurkan untuk menjadi sempurna ini aku punya ilustrasinya dan ada disebutkan di Alkitab juga. Jadi ayat yang utama kita buka dulu, yaitu di Yeremia 18 ayat yang ke-4. Nah, aku bacakan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, ilustrasi ini itu sama kayak pekerja tukang periuk pada waktu zamannya dulu. Nah, di sini dibilang kalau ada bejana dari tanah liat itu yang rusak, nah maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali, terus dikerjakan kembali hingga menjadi bejana lain menurut apa yang baik dari pemandangannya, maksudnya dari apa yang dia lihat. Nah, jadi ilustrasi tentang seorang tukang periuk ini, saat kita membuat suatu bejana, nah bejana itu akan, jika bejana itu rusak, maka dia akan dihancurkan kembali. Dia akan dihancurkan sampai menjadi lebur, sampai menjadi tanah liat lagi, kemudian dibentuk lagi sehingga dia menjadi sebuah bejana yang tidak cacat, atau dia bisa dibilang bejana yang sempurna. Nah, kalau misal ada kerikil di bejana sebelum dibakar, yaitu bisa dibilang kayak gerabah ya pada zaman sekarang, nah itu akan menjadi penghalangnya, menjadi periuk yang itu akan menjadi penghalang untuk menjadikan bejana itu sempurna. Nah, yang dilakukan itu kayak aja yang aku bilang, dihancurkan. Terus dihancurkannya itu nggak nanggung-nanggung sampai jadi tanah liat, terus baru dia akan dibentuk lagi. Dihancurkannya ini adalah sampai tidak berbentuk, yaitu seperti tanah liat yang tidak berbentuk. Nah, tapi apakah tidak dibentuk lagi? Nah, pastinya akan dibentuk sesuai dengan ayat tadi dibilang, dia akan dibentuk lagi sampai menjadi baik pemandangannya menurut yang membuatnya, yaitu tukang periuknya. Nah, kita bisa samakan peristiwa ini dengan hidup kita, yaitu saat kita mau diproses untuk Tuhan, kita akan dihancurkan, kita akan dibikin menjadi seperti tak berbentuk lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, Dia akan tetap melembutkan kita untuk menjadi bisa dibentuk lagi menjadi sebuah bejana yang sempurna, yang dari tangannya sendiri yang akan kita rasakan gitu. Nah, mari kita buka lagi ayatnya yang kedua, yaitu di Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, di sini tuh dibilang dia akan bersemayam dengan orang-orang yang
dia akan bersama dengan orang-orang remuk dan rendah hati. Nah, jadi saat kita merasa seperti berada di titik rendah kita atau kita kecewa, nah Tuhan itu akan ada bersama kita, karena dia adalah Tuhan yang dia maha hadir. Jadi dimanapun kita berada pun dia akan hadir, dan dia adalah seorang bapak, dan kita juga sebagai anak pun pasti akan dihiburkan oleh bapak, dan juga dijanjikan yaitu sebuah Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, ini juga bisa sama seperti bangsa Israel, dia sudah dibentuk sama Tuhan, terus kemudian karena dia memberontak, jadi bangsa Israel ini dibentuk kembali atau dihancurkan dengan dibuangnya bangsa Israel itu ke tanah Babel. Nah, terus dibentuk kembali hingga sempurna imannya, kemudian menjadilah bangsa Israel. Nah, jadi kadang keadaan itu membuat kita kecewa, dan kecewa dengan banyak orang, kecewa dengan ini itu dan itu dan banyak lagi, bahkan bisa saja karena itu kita bisa kecewa dengan Tuhan. Nah, kita harus merubah pemandangan kita harus tahu bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dia akan membentuk kita kembali menjadi titik tertinggi kita, yaitu kesempurnaan kita. Dia akan juga sebagai bapak, dia tidak akan membiarkan seorang anaknya itu menjadi tidak bisa apa-apa. Dia tidak akan membiarkan kita sebagai anaknya itu nol, tidak tahu apapun. Nah, tetapi bapak itu akan menjadikan kita dan mengajarkan kita supaya ini loh yang aku mau, supaya kamu itu bertumbuh gitu. Jadi wajar mungkin kita untuk merasa kecewa mungkin kepada Tuhan, kepada orang lain, tapi ketahuilah sesuatu bahwa saat kita menjadi bejana yang indah, kita juga bisa menjadi lambang. Sebelum kita menjadi bejana yang indah, kita harus diproses. Setelahnya kita akan menjadi bejana yang indah, kita jadi lambang kebersamaan saat kita berkumpul dengan teman-teman kita bisa membahas suasana yang tenang, damai, bahkan bisa membahas suasana yang hangat, karena kita ini sudah menjadi bejana yang indah. Oke, jadi sekian itu firman yang bisa saya sampaikan. Jadi laluilah sebuah proses, pikirkanlah hasil akhirnya, bukan kita menyerah pada prosesnya. Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami sudah selesai mendengarkan renungan-Mu, kami sudah belajar akan renungan-Mu. Biarlah pada hari ini juga Tuhan Yesus, proses yang kami alami apapun itu ya Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi proses yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kita anak-anak-Mu boleh dibentuk kembali dan menjadi bejana yang sempurna ya Tuhan Yesus, supaya kita bisa sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye bye, God bless. Okay.